Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kita Kak Lili dan Kak Luisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tema lingkungan, subtema rumahku dengan topik bagian-bagian dari rumah. Tapi sebelum lanjut, kakak mau tahu di mana alamat rumah adik-adik? Boleh disebutkan? Wah, ternyata sudah pada hebat ya. Adik-adik sudah tahu alamat rumah masing-masing. Selanjutnya, adik-adik tahu tidak siapa yang membuat rumah kita? Ya, betul sekali. Yang membuat rumah kita adalah tukang bangunan. Jadi, rumah adalah ciptaan manusia. Nah, selanjutnya kakak mau menunjukkan bagian-bagian dari rumah. Yang pertama ada pintu. Pintu biasanya terbuat dari apa? Iya, dari kayu. Bagian yang kedua ada jendela. Coba diingat-ingat, jendela rumah adik-adik terbuat dari apa? Oke, ada yang terbuat dari kayu sama kaca. Betul. Bagian rumah yang ketiga ada dinding. Nah, dinding ini biasanya terbuat dari batu bata yang sudah dibakar. Bisa juga menggunakan batako ya. Bagian rumah yang selanjutnya ada atap. Bahan yang digunakan untuk atap adalah genteng. Bisa juga menggunakan esbes ya. Bagian rumah yang selanjutnya ada lantai. Nah, lantai kita biasanya terbuat dari keramik. Coba adik-adik masih hafal nggak apa saja bagian-bagian dari rumah? Oke, jadi bagian-bagian dari rumah yang pertama ada pintu, ada jendela, ada atap, ada dinding, dan lantai. Nah, sekarang adik-adik harus mengetahui bagaimana sih cara merawat kebersihan rumah. Coba adik-adik perhatikan video di samping. Jadi, cara merawat kebersihan rumah yang pertama adalah disapu setiap pagi dan sore hari. Setelah disapu, alangkah lebih baiknya kita pel supaya tidak ada bakteri. Yang ketiga adalah membersihkan perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi dari debu dan kotoran. Nah, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan untuk membersihkan rumah. Yang pertama ada alat pel, kemudian kemoceng, ada lap, ada sapu, dan ada cikra. Selanjutnya, kapan sih kita harus membersihkan rumah? Jadi, membersihkan rumah sebaiknya dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan dan aktivitas di rumah ya. Jika ada kotoran, sebaiknya segera dibersihkan. Selanjutnya, kenapa sih kita harus merawat kebersihan rumah? Coba adik-adik perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ketika adik-adik tinggal di rumah yang kotor, apakah adik-adik merasa nyaman? Oh, tentu tidak ya. Jadi, alasannya kenapa kita harus menjaga kebersihan rumah? Yang pertama adalah supaya terhindar dari penyakit. Yang kedua, supaya lingkungan rumah lebih nyaman dan menyenangkan.
Wah, tidak terasa ya, materi kita sudah selesai. Semoga video kakak bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Bye-bye.